ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu tolong mulutnya dikunci. Ayo, silent. Ayo Bu, ya. Ibu, posisi ibu yang sudah duduk tolong dikondisikan mulutnya dikunci, ya. Alhamdulillah, Ustaz sudah ada di hadapan kita. Ibu siap mendengarkan tausiah Ustaz? Tolong mulutnya dikunci biar konsentrasi, ya. Moto boleh, dokumentasi boleh, tapi ibu mulutnya dikunci, ya. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Iya. Ustaz, assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, ya. Kabar kita dengarkan ceramah tausiah hari ini dari Ustaz Hilman Fauzi dengan tema sampai kapan harus bersabar. Mangga Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa illa billahil. Sama-sama lebih keras. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil. Satu kali lagi. Wallahu akbar wa la hawla illa billahil aliyil azim. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman mulai tausiahnya, kita doa dulu, boleh apa boleh? Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. AA satu kali, jamaah satu kali. Siap? Yang keras suaranya. Siap? Ulangi doanya. AA sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu
dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berkahilah majelis kami dalam ridho-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Amin. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Zikirnya sudah, doanya sudah. Agar doa kita lebih cepat dikabulkan, kita sempurnakan dengan infak sedekah. Boleh apa boleh? Kita sempurnakan dengan infak sedekah. Siap? Ya Allah, mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang punya hajat Allah mudahkan semuanya. Insya Allah yang diinfakkan Allah ganti dengan balasan terbaiknya. Siapkan infak terbaik. Panitia silakan dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan tenang sambil kita sholawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib lebih keras, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, salatullah salamullah ala Toha
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Lebih keras semuanya. Salatullah Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah ala Toha Salatullah ala yasin habibillah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Satu lagi. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la illallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala
Silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Insya Allah qabul mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakan sing panjang umur. Anu salamna lebih keras didoakan sing sehat. Yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya? Mau hutangnya lunas, mau bayar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita lunasi hutang-hutang kita. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat didoakan masuk surga. Makin berkah hidupnya, makin banyak rezekinya. Ucapkan salam teh hukumna sunnah laras, ngawalar salam hukumna wajib. Lebih keras jawabannya, lebih semangat suaranya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan yang hadir makin disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir makin dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir hidupnya makin diberkahi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati DKM Masjid Raya Bandung dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Irhamna. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Amin. Mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati. Amin. Mudah-mudahan masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Irhamna istiqomahkan dalam ketaatan. Amin. Dan mudah-mudahan semua jamaahnya senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah, ini kelihatannya ibu-ibunya lebih banyak. Iya apa iya? Kalau di TV AA biasanya manggilnya bunda. Iya. Jawabannya iya AA gitu ya. Kita boleh coba? Boleh. Bunda. Dari jawabannya agak mengkhawatirkan. Coba lebih semangat. Bunda. Ya. Bapak. Ya. Mual nanya deui, mual.
Geus sekali we eta mah. Bunda. Iya. Orang Bandung kumaha kabarna sehat? Masih kena gitu coba. Sudah udah berubah. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Jangan Sok salah. Ya, ibu-ibu berwarna ungu. Ibu itu kamera ibu. Punten ulah dihalangan karena Kamera. bisa jalan dengan. Jangan dihalangan Bu. Karunya anu paling penting ya. Nanti jalan ke tengah keluar wih. Bunda. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Oh, singkarin apa kabar semuanya? Lebih keras, apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Yang terakhir agak lain suaranya. Saya nggak tahu pasti apa masalahnya. Mudah-mudahan yang dompetnya kosong segera terisi. Yang lebih susah Allah mudahkan urusannya. Yang lebih sempit Allah buka jalannya. Maka Ahilman nitip ya, ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dibaca setiap pagi, dibaca sama Nabi, dibacanya setiap pagi. Doanya mau direkam? Sok angkat tangannya. Lumayan status hari Kamis. Doa sok siap berhelat. Lumayan, yang penting ada status ya. Eta. So. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi untuk dibaca setiap pagi agar dimudahkan dalam urusan rezeki. Aas sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. Baca doa ini, amalkan dan share ke yang lain. Siap? Bunda, ayah perhatikan. Dalam doa ini kita minta 3 hal. Minta berapa? Minta 3 hal. Yang pertama kita minta ilmu yang bermanfaat. Ada yang nanya, are ilmu anu manfaatnya kumaha? Punten, orang yang ngajinya berhasil bukan dia yang setelah ngaji kelihatan lebih pintar, bukan. Orang yang ngajinya berhasil bukan orang yang setelah ngaji merasa ilmunya lebih banyak, bukan. Tapi yang dimaksud ilmu itu bermanfaat, ayat 3 maksudnya. Ayat seberapa? Ayat 3. Hiji, pulang ngaji meningkat imannya. Apa?
meningkat imannya. Apa itu iman? Iman itu yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ilmunya bermanfaat bikin dia makin dekat sama Allah. Dikasih nikmat lebih syukur, dikasih ujian lebih sabar, dikasih takdir lebih ridho, beramal lebih ikhlas. Ulangi, dikasih nikmat lebih syukur, dikasih ujian lebih sabar, ketika ada takdir lebih ridho, beramal lebih ikhlas. Ulangi, dikasih nikmat lebih syukur, dikasih ujian lebih sabar, ketika ada takdir lebih ridho, beramal lebih ikhlas, meningkat imannya, pulang ngaji lebih tenang hatinya. Kenapa? Karena dia iman kepada siapa? Allah. Dikasih ilmu gak bikin sombong. Karena ada orang yang pulang ngaji jadi sombong ayat. Ini ayat jelemanya. Lu mana jelemanya? Ayat ini ayat. Ayat deh. Maka sering AA bilang, hati-hati ya. Jangan pernah merasa soleh. Harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Status hari Jumat. Jadi kadek ulah sampai pulang ngaji merasa lebih pintar, melihat orang lain lebih rendah daripadanya. Punten, AA dengan tegas mengatakan gagal ngajinya karena bukan itu tujuannya. Betul? Maka ibu ulahnya pulang dia ngobrol jeung temenan. Ece, nah kita ngajinya insya Allah kita mah harus terus ibu teh bilang tuh tinggalin cetuti diajak ngaji teh cetuti mah ya ngaji teh lamun senang jumpa semangat. Bunda yang ngaji merasa lebih soleh, merendahkan cetuti, kadek. Jangan-jangan di mata Allah cetuti lebih baik hatimu. Betul? Jangan-jangan cetuti yang gak ngaji, prasangkanya baik, tak ada kesombongan di hati, boleh jadi cetuti lebih mulia dalam pandangan Allah daripada cei. Jangan-jangan maka yang pertama ilmu anu bermanfaat cirinya meningkat imannya. Jelas? Yang kedua, orang yang ilmunya bermanfaat bertambah amal soleh. Satu, meningkat apanya? Imannya. Dua, bertambah apanya? Amal soleh. Pulang ngaji teh sibuk beramal soleh. Seneng. Sholat bagus, sodako bagus. So, mau nanya, orang Bandung kalau sodako kasih yang terbaik atau yang tersisa? Jamaah yang hadir kalau sodako kasih yang terbaik atau yang tersisa? So, lamun kita punya uang 70.000, 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Sekarang uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10, nu mana sodakohnya?
Sekarang uangnya nambah lagi 85.000, 4 tambah 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? Terakhir uangnya 87.000. Ada 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sedekahnya? Lebih jujur yang mana? Satunya aku. Mata orang anu sukses ngajina pulang ngaji bertambah amal solehnya, pengen memberikan yang terbaik dari amalnya. Betul? Yang ketiga, ilmu bermanfaat itu cirinya makin indah akhlaknya. Ayo saudara, ilmu bermanfaat itu 3. 1. Meningkat imannya. 2. Bertambah amal solehnya. 3. Makin indah akhlaknya. Sekarang harapannya, bunda pulang ngaji akhlaknya makin indah atau makin bermasalah? Ayo jawab. Bunda pulang ngaji sama suami lebih banyak senyumnya atau cemberutnya? Jangan bohong, jangan juga tahu. Bunda pulang ngaji ketemu suami lebih banyak berterima kasihnya atau mengeluhnya? Jangan ngaji tiap hari. Maka jangan kaget, banyak para suami yang curhat sama di belakang layar, tapi ya kalau yang depan layar kan ibu-ibu ya, mereka bilang ini sama AA, naon pak, istri aku teh ngefans pisan ke AA. Di HP istri saya lebih banyak video AA daripada video saya. Terus saya bilang, ay bapak salah di video segala, aku udah ama kan wajarnya artisnya. Jadi komplain suami teh di istri abi mah lebih banyak video AA daripada video aku. Terus saya bilang, pak, aku bagus pak, daerah mah istri juga pengajian. Istri aku teh ngaji kemana-mana. Komol AA aya di Bandung, AA jam 8, istri abi jam 3 datang. Pasti ngefans-nya. Coba saya mau tanya, ini yang paling depan datang jam berapa ini? Jam 4. Jam 4 bu dia ini. Teuing aya naon ieu. Jam 4, jam 5 geus datang. Terus AA bilang, itu bagus pak. Iya Ustaz. Dianterin pak, dianterin. Malah diantar suami. Suami siapa? Saya. Bukan ayah tukang ojek kan suami orang lain. Bundanya ditanya terus saat emang masalah naon? Istri adik ngaji tiap hari. Nambah ilmu nambah. Terus saya bilang, emaknya nggak ada. Yang ada bukan nambah ilmu, nambah seragam. Dan itu berpengaruh ketika nambah seragam otomatis nambah cicilan. Terus saya bilang gini, pak, ini pelajaran, pak, maafin saya kalau belum bisa merubah istri bapak. Dari teman tugas bapak. Makanya ini pelajaran, ibu saya kalau pulang ngaji teh kudu indah akhlak teh. Imah kan kadang-kadang sok itunya suami teh cicing di imah kieu tah. Ibu teh pulang ngaji ditanya ke suami teh, "Mama di mana?" Ngaji. Terus ditanya ke suami teh, "Saha ustadna?" Dijawab teh menisanna nawe, "Aa Hilman." Si Aa mah beda jeung bapak. Ditanya naon jawab naon.
suami teh kieu we beda jeung bapak. Terus nanya deui naon materina teh cek ibu teh percuma. Bapak mah moal ngarti di kelas teh. Atuh kumaha urang teh berkah sukses ilmu adi itu ka suami teh. Mau pulang ngaji mengarasa pang pinterna lebih dibanding suami. Kadang mual berkah ilmu. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Da ilmu anu manfaat mah beda. Pulang ngaji aya suami cici wae da emang gawe teh. Suami teh datang, ibu teh datang langsung atuh da cium ka suami teh. Ieu, apal teh nyium suami kudu kumaha? Kieu teh tinggalikeun ka dieu tinggalikeun. Ieu ilmu. Ieu. Ibu lamun nyium suami kieu teh. Sok ka dieu kau nyobain. Bisa nyobaan. Iya, ibu mau? Atau udah aja masih milih-milih. Ayah wae ini mah. Tinggal. Itu ilmu. Ibu lamun nyium suami dia kan. Wait, ieu mah aya kieu aya. Aya. Kita. Aya kieu. Aya kieu. Allah berkana Allah eta mah. Yang bener begini, ilmu ieu ayana di pasantren. Anu masantren mah apa? Jeung meunang ilmu kieu. Moal aya na textbookna moal. Nu kieu mah aya dina pasantren. Naon fadilahna? Apa keutamaannya? Lihat perhatikan. Kalau kita nyium punggung telapak tangan, nih suami ya, ibu cium kita, maka ibu mendapatkan berkah dari suami. Ibu mencium telapak tangan suami kita, ibu mendapatkan kasih sayang suami. Nyium punggung telapak tangannya berkah, nyium telapak tangannya berkah. Meskipun tangan suami hidup berkah. Gitu oke. Suami kadang ibu mohon maaf ngejar pengsalaman jeung AA, padahal punten tangan AA dibanding tangan suami buat ibu lebih berkah tangan suami ibu. Betul? Foto AA jeung foto suami buat ibu lebih berkah foto suami. Pertanyaannya, ibu sok foto dari suami. Maksud ahliman, ibu boleh foto jeung AA, tapi ulah foto jeung suami. Mata AA dina HP wallpaperna foto istri AA. Foto keluarga buat apa coba? Buat menenangkan hati. Di luar sana saya ada masalah. Pulang ke rumah saya lihat wajah keluarga saya, ternyata masalah saya di luar nggak ada apa-apanya. Iya lebih gede masalah. Jadi patoknya alhamdulillah. 3 ciri ilmu bermanfaat. 1. Meningkat imannya. 2. Bertambah amal solehnya. 3. Makin indah akhlaknya. Ibu sayang, jamaah ayah, kalau bunda ngaji sama AA nggak nambah 3 hal itu, ingetin AA. Mungkin ngajarnya salah,
Mungkin hati AA-nya salah sehingga tidak mengantarkan kebaikan dari setiap pengajian yang kita hadirkan. 1. Harus meningkat iman. 2. Harus bertambah amal. 3. Harus makin indah. Yang kedua, kita minta rizki yang baik. Rizki yang baik itu apa? Rizki yang berkah. Berkah itu naon? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kumaha cirinya? Sederhana, cukup. Apa? Gak usah minta banyak, yang penting cukup. Kalau yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Banyak di mana? Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Jelas tidak? Pas mau beli rumah, bukan ada cukup, ada juga kalau nggak cukup buat apa? Pas mau beli rumah, ganti kendaraan, bayar SPP anak sekolah, punya suami, nggak usah ganteng-ganteng banget. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Anu kesal, punten, germa, duit itu, ibu saya, punten. Hidup mah yang penting cukup. Ibu, makanya saya mah punya tetangganya di Garut mungkin cenah abi mah kena naon suami teh kasih. Yang penting suka ngasih duit. Gak apa-apa suami aku mah gak punya pangkat jabatan. Yang penting nitipin duit. Pergi kemana-mana di naon, yang penting nitipin duit. Terus saya nanya pakai suami apa duit? Duit. Terus dia pokoknya. Tak kata tanda tercukup. Orang kalau rizkinya puntennya, rizkinya banyak tapi gelisah. Ayat. Sumpah hati. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tiris tetangga beli kulkas. Ayat. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Ayat. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Ayat. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tetangga beli iPhone 16 Pro Max, kita minum Pro Max. Ayat itu ayat. Tak kita tanda rezeki nggak berkah. Capek. Makanya hari ini Bunda saya belajar punya rezeki yang cukup. Dan itu bersumber dari doa yang kita panjatkan setiap pagi. Insya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Nitip ya, diamalkan tiap pagi siang. Dibaca tiap pagi siang. Boleh? Insya Allah. Bunda, ayah, sayang, semua jamaah yang hadir, alhamdulillah. Tadi kita belum mulai ceramah ya? Baru pendahuluan itu. Ini ceramah mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Mau bosan? Mau capek? Anu capek saya? Tolong pahami perasaan saya. Ibu bapak, sebenarnya hari ini kita nggak ada jadwal kajian di Bandung. Kebetulan izin Allah AA lagi jemput anak, lagi ada acara English Camp di Bandung, terus sekalian jemput. Daripada sekedar itu, kemudian Majlis Taklim Irhamna, gimana kalau kita bikin kajian aja? Cek atuh kumaha atuh
baru 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, masjidnya ayah masjid maaf ngantri kosong atau ngantri. Akhirnya panitia Masya Allah kesana kemari nyari masjid, dan alhamdulillah izin Allah kita bisa ketemu hari ini. Insya Allah. Senang ketemu hari ini? Senang aja, senang banget. Cius. Ini apa? Ayo jawab jujur, siapa yang baru pertama kali lihat Ustaz Nurul? Kamana wae atuh. Ini benar baru pertama kali. Pernah lihat di TV? Pernah. Di YouTube ayah, di TikTok ayah, seueur ayah. Sekarang ketemu aslinya. Lebih kaset videonya atau aslinya? Alhamdulillah. Yang bilang cakapan video silakan keluar dari sini. Itu yang di luar sudah ngantri mau masuk. Yang di luar mohon maaf belum bisa masuk. Turun bisa hapunten panas-panasan di luar. Ini yang paling belakang kelihatan nggak? Insya Allah. Nanti kalau kita ada kajian lagi di sini harus siapin layar mungkin ya. Karena ini persiapannya hanya 3 hari. Tolong dimaafkan ya. Wajar ya. Insya Allah. Baik. Ayo Bunda jamaah, pagi ini kita akan belajar tema yang menarik. Judulnya apa? Sampai kapan harus bersabar. Yang pertama kita bahas dulu, apa itu sabar? Sok tulis. Apa itu sabar? Sudah? Ya, jawab sendiri. Kita sering bilang sabar. Kita sering bilang sabar. Pertanyaannya, apa itu sabar? Sabar itu secara bahasa artinya al-habsu wal man'u. Apa? Al-habsu wal man'u. Artinya ada 2. Satu, artinya sabar itu menahan diri. Dan yang kedua, sabar itu artinya mengendalikan diri. Ada berapa artinya? 2. Apa tadi bahasa Arabnya? Al-habsu wal man'u. Artinya tadi apa? Menahan diri dan mengendalikan diri. Lanjutkan. Menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Secara bahasa artinya menahan diri dan mengendalikan diri. Secara istilah artinya menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu artinya apa? AA kasih contoh. Ibu ketabrak motor. Kan ketabrak motor. Jeger. Terus ibu teh pas ketabrak cicing we. Ini ketabrak ya. Darah udah keluar, sakit udah terasa. Tapi abis ketabrak teh ibu teh kieu we. Sabar. Jawab, apakah itu sabar atau bukan? Pasrah. Itu namanya bukan sabar. Itu namanya sebel.
licin. Nah, sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu bukan kalah. Tapi sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci orang. Contoh, ibu katabrak juga, terus ibu engkete sehat, terus ibu teh datang neangan nabrak ibu, ku ibu ditabrak dia, juga. Apakah itu sabar? Kata AA katanya sabar tuh bukan diam, tapi bergerak. Iya, tapi pertanyaannya, membalas orang yang pernah nyakitin kita, apalagi balasannya lebih parah untuk dia, salah atau tidak? Itu bukan sabar. Hah? Itu namanya dendam, kesumat. Maka nanti urusan sabar dibagi 3. So, tulis. Sabar dibagi 3. Masya Allah. Ini yang sebelah sini kelihatan? Iya. Betul ya, betul ya. Sabar dibagi berapa? 1. As-sabru min ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Tulis. 1. Tulis. Mana? Nyatet kan? Udah nyatet lagi TB ayat bicara kuih. Ayat yang pertama, as-sabru min ta'atillah. Sabar dalam taat kepada siapa? So, mana? Ibu nggak usah ngomongin saya, Bu. Nyatet kamu. Ayat? Nah, saya bagi-bagi ya. Jangan bergerak, diam. Bismillah. Bagus aja bagian. Cuma lebih beda ya. Ibu suka nonton di TV suka. Iya, Masya Allah. Ibu kali salib. Kalau lihat ibu Bandung merada bedanya, jadi ingat cicilan. Itu apa? Tidak asli orang Sunda. Bu, apa tuh orang mana? Orang Garut Ate. Hah? Ini orang Garut, orang Wanaraja. Alhamdulillah ini sekalian kesini. Hah? Wanaraja sekalian. Kami Rabu, Kamis, Jumat, besok ketemu sama manajemen teman-teman di Persib Bandung, jadi sekaligus hadir juga di sini. Luar biasa, Masya Allah. Nuhun ya punya, doa punya kasih panjang umur, si berkah, istiqomah. Alhamdulillah kadang suka nyangka udah dulu mah artinya orang baru pengen film. Tapi ya alhamdulillah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, jadi atau tidak? Jadi. Kalau Allah udah ingin, jadi? Makanya AA mau bilang ya, ibu yang punya anak, yang punya cucu, mungkin lihat AA, ibu kudu ngeretak dina hati, kudu ngucap dina hati. Mudah-mudahan anak saya, cucu saya
punya takdir dan rezeki yang baik. Karena dulu kebiasaan ibu saya begitu. Jadi ibu saya itu kalau ngaji duduknya suka paling depan. Terus pernah ditanya, "Ma, nah kalau duduknya suka paling depan, apa kata ibu saya?" "Iya, insya Allah nanti iman ceramah sih ustaz-ustaz itu." Jadi yang mau anaknya jadi ustaz ibu saya. Terus saya bilangin ke ibu saya, "Ma, ustaz di mana?" "Mama tukang jualan di pasar." Jadi ibu saya tukang jualan di pasar Wanaraja, ngemper jualan. Bapak saya buruh kuli angkut di pasar. Jadi ketika ibu saya bilang nanti Iman jadi ustaz, saya tetap percaya. Tapi memang lamun kaluhurna ayah aki saya memang kiai di Cilongkrang di Luhut. Nenek saya mun baheula mah naonnya tukang nyanyi qasidah biduan, tukang nyanyi di Singaparna di Tasik. Jadi ama meureunnya kiaina nempel ti aki, artisna ini. Jadi meureun ketemu di situ. Jadinya kieu matana ibu sing sering dina HTP. Mudah-mudahan anak saya, cucu saya. Walaupun kadang saya sering nangis ya, karena ibu saya belum sempat nonton saya di televisi, belum sempat tahu saya jadi ustaz seperti ini. Makanya kenapa Ate sayang banget sama ibu-ibu juga, terutama sama yang nenek-nenek. Kenapa bisa amanah pisan? Karena saya selalu melihat ibu-ibu yang ada itu seperti ibu saya. Jadi kalau ibu saya masih ada, mungkin sudah kieu lah. Diharap duduknya. Dan mungkin ada yang nanya, kenapa ya ceramahnya itu sangat dekat dengan perempuan? Izin Allah, saya punya anak. Semuanya perempuan. Istri saya ada 4 anaknya. Tenang aku ya. Dan 4-4-nya semuanya perempuan. Jadi masya Allah, hidup saya nggak bisa lepas dari perempuan. Keluarga saya lebih banyak perempuan. Mungkin Allah izinkan jamaah saya juga, mungkin yang lebih banyak melihat adalah perempuan. Ya mudah-mudahan Allah jaga ya. Kan ada istilahnya harta tahta kuota juga. Maka mudah-mudahan dijaga. Amin ya robbal alamin. Sampai mana betul bari mati. Sabar dibagi berapa? 1, sabar dalam apa? As-sabru min taatillah, sabar dalam taat kepada Allah. 2, as-sabru min tarkil ma'asi, sabar dari meninggalkan maksiat. As-sabru min tarkil ma'asi atau an-tarkil ma'asi, sabar dari meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru minal musibah, sabar dari menghadapi musibah atau masalah. Sabar dibagi berapa? 3. Dibagi 3. 1, sabar dalam apa? Dalam taat kepada siapa? Allah. 2, sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat kita kepada Allah. 3, sabar dalam menghadapi musibah. Oke. Mana sabar yang paling susah? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Mohon maaf, mungkin di antara kita seringkali
kalau membahas sabar hanya fokus pada yang ketiga, betul nggak? Iya. Kalau ngomongin sabar itu identik dengan masalah, identik dengan musibah, identik dengan ujian. Padahal mohon maaf, bicara sabar ternyata ada dua sabar yang lebih berat daripada sabar yang ketiga. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Ibu saya bangun di sepertiga malam, mau ambil air wudhu dalam keadaan yang dingin, gelap-gelap, masih ngantuk, kuat tahajud, berat atau tidak? Butuh sabar. Ini sabar. Ibu mau ngaji, hes, rek ngaji itu hes, malas, tiba-tiba nyeri carang, tiba-tiba nyeri awak, nyeri cangkeng haroreang. Tapi ibu maksakan pengen berangkat ngaji. Harus sabar tidak? Hari ini mohon maaf, mungkin yang paling belakang, mungkin yang di luar, panas-panasan, berdiri, pengen dengerin suara Ahilman dengan izin Allah, jauh di sana, duduk anteng. Sabar tidak? Sabar dalam taat itu lebih susah. Bunda mau sedekah, ya? Ayo 2 lembar tadi. 2 lembar ya? Antara yang terbaik atau yang tersisa. Untuk mengeluarkan yang terbaik berat tidak? Harus sabar. Betul? Tidak ada jadwal ceramah harusnya hari ini. Tapi ketika majlis taklim Irhamna bilang, jamaah Bandung nungguin. Karena kan Ahilman bilang saya bulan Oktober akan ke Bandung menata hati. Jadi kalau yang mau curhat, mau cerita nanti ikuti menata hati. Karena di acara menata hati itu yang pembahasannya bisa lebih dalam. Saya bilang, aduh Bun, tapi balik lagi, panggilan umat, balik lagi, walaupun gak ada jadwal yang tercatat, tapi ini kebaikan, harus sabar, berat memang, tapi sabar. Jadi atau tidak? Jadi. Sabar. Ibu harudang, maki jilbab, harudang. Ibu harudang. Tapi ibu tahu ini aurat, harus ibu tutup, betul? Ibu tutup walaupun tadi apa? Walaupun harudang, panas, gerah, tapi ibu pakai. Berat tidak? Sabar. Sabar dalam taat. Ibu punya suami, pika misal ini, pika gemes ibu. Kita berumah tangga. Apa nggak ketukar suami saya dengan suaminya Cida? Dan suami Cida meniasa soleh. Ibu teh tahu suami teh mungkin muji ibu, tapi ibu harus tetap taat, patuh melayani suami. Berat atau tidak? Sabar. Ibu sabar tetap melayani suami. Kenapa? Karena melayani suami bukti taat kepada siapa? Allah. Kadang mungkin suami ibu nyakitin ibu, iya. Tapi ibu tahu, saya pengen jadi istri yang baik,
Gimana caranya? Saya hormat sama suami, patuh sama suami, taat sama suami. Berat? Sabar dalam taat kepada Allah. Maka izin ya, Bunda, kenapa harus taat kepada suami? Bukan semata-mata untuk suami, tapi untuk siapa? Allah. Bapak juga sama. Tolong jawab. Istri Bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Pak, jangan khawatir, Pak. Tenang, ada AA di sini, Pak. Tolong jujur. Istri Bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Lebih banyak senyum apa cemberut? Lebih banyak minta atau memberi? Ini wajah-wajah laki-laki mengkhawatirkan. Bapak nyari nafkah, ngasih ke istri. Catat ya. Catat ya. Bapak nyari nafkah, ngasih kepada siapa? Istri. Itu kewajiban. Walaupun Bapak merasa bahwa istri teh kurang berterima kasih, istri teh sering mengeluh, istri teh banyak cemberut, tapi tetap Pak memberi nafkah kepada istri kewajiban. Bapak ngasih ke istri walaupun Bapak hati tapi Bapak tetap ngasih. Berat tidak? Bapak di luar sana ada perempuan yang lebih cantik. Pertanyaannya, Bapak mau? Bapak mau, iya, tapi dia belum tentu mau. Sabar, Pak. Bapak masih punya istri yang sampai hari ini belum sadar. Jadi istri Bapak sabar dalam taat kepada Allah. Ada yang kedua, ini naik lagi, ini lebih susah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada kesempatan maksiat ya, kan dosa tak enak ya. Enak tuh, enak tuh. Kan ada istilah, kenapa yang asik-asik itu ini apa dan itu dosa teh enak. Ada kesempatan dosa, ada kesempatan maksiat, bisa kita ambil, tapi kita tahan, nggak bisa. Bapak di luar sana ada perempuan lain yang mau sama Bapak. Daikan ke Bapak, dan Bapak kaya duitnya. Meren daun itu mau daik kalau perempuan. Meren Bapak teh di luar sana ada perempuan yang mau Pak. Dia mau, dia siap, tapi Bapak ingat di rumah ada istri Bapak. Betul nggak? Bapak ninggalin maksiat itu. 15-2. Korupsi di depan mata, tinggal tanda tangan cair, nggak ada yang tahu. Diambil aman-aman aja, nggak ada yang tahu. Tapi ingat, Allah tahu tidak? Berat meninggalkan itu. Sabar. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih susah. Ibu sama teman lagi ngobrol, gibah. Katanya geng besti ya. Ada satu grup isinya piluan, kalau itu siapa piluan? Isi nanti yang gibah, Ibu ada satu circle ngajak ngagibah. Ibu teh tahu dia lagi ngagibah. Untuk meninggalkan gibah berat. Kayak gini. Gemes pengen ikutan. Tapi ibu menghindar dari pergibahan itu. Berat tidak? Sabar. Menahan diri untuk tidak ikut-ikutan gibah. Sabar.
Menahan diri untuk tidak ikut menghina orang lain, sabar. Menahan diri untuk tidak mencemooh orang lain, sabar. Menahan diri untuk tidak merendahkan orang lain, sabar. Mohon maaf. 1. Sabar dalam taat. 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Baru yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, kita tidak akan pernah bisa sabar menghadapi musibah, kita tidak akan sabar menghadapi ujian kalau kita tidak sabar dalam taat dan meninggalkan maksiat. Jadi kalau ibu nanya, kenapa ya aku teh ini susah sabar teh menghadapi masalah? Cek, mungkin ibu kurang sabar dalam taat dan meninggalkan maksiat. Berarti kesimpulan, kenapa Allah menguji kita? 2 sebab. 1, karena banyaknya dosa kita. 2, karena kurangnya amal kebaikan kita. Jelas? Kenapa kita kurang bisa sabar dengan masalah, dengan musibah, dengan ujian? Alasannya karena kita kurang sabar dalam taat dan kita kurang sabar dalam meninggalkan maksiat. Berarti Allah menguji kita bukan tanpa alasan. Allah menguji kita 2 alasannya. 1, ujian itu diundang karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua, ujian itu diundang karena kurangnya amal soleh kita. So, ketika ada pertanyaan, sampai kapan kita harus bersabar? Jawabannya, sampai kita serius untuk taat sama Allah dan kita serius meninggalkan maksiat kepada Allah. Apakah sabar ada batasnya? Tidak. Buka Quran surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa? Az-Zumar ayat berapa? Ayat 10. Sok dibuka. Ini dalil yang tadi AA sampaikan. Di mana keterangannya bahwa kita tidak akan mungkin sabar dalam menghadapi musibah kalau kita nggak sabar dengan taat dan meninggalkan maksiat. Surat apa? Az-Zumar ayat berapa? Ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sama kan? Taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Perhatikan, bumi Allah itu luas. Maksudnya apa? Hidup ini luas. Yang sempit hati kita. Betul? Kondisi, situasi, takdir yang terjadi dalam hidup ini luas. Yang sempit hati kita. Maka apa perintah Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar
yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab dan tidak pernah terhitung. So pertanyaannya, apakah sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala sabar juga tidak ada batasnya. Jadi kalau ada pertanyaan sampai kapan harus bersabar? Tidak ada ujungnya. Betul? Bicara ujian, bicara masalah, mohon maaf, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Ahilman lihat ini, yang depan, yang tengah, yang belakang wajahnya mirip. Ini wajah banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Jangan tersinggung bunda saya. Hidup ini tempatnya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup. Kenapa ya aku diuji terus? Bukan diuji terus. Kadang kita tidak pernah bisa menangkap pesan dari Allah terhadap ujian yang kita hadirkan. Ujian itu terjadi karena Allah pengen apa? 1, taat kita bertambah. 2, maksiat kita berkurang. Maka yang paling nyesek siapa? Orang yang ujian hidupnya banyak tapi ibadahnya nggak nambah, maksiatnya masih dilakukan, dosanya masih banyak. Maka pertanyaannya, butuh cara apa lagi yang harus Allah berikan kepada kita sehingga kita harus diuji dengan ujian yang terus dilakukan? Coba dicek. Hampir semua ujian yang terjadi pasti disebabkan karena apa? Dosa yang pernah kita lakukan. Maka sering AA bilang, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Satu hari satu. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Berarti sabar itu tidak ada batasnya. Gimana ya biar makin kuat dengan sabar? Maka setelah sabar pasti ada sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Orang sabar pasti sholat. Maka mohon maaf, jangan bilang sabar sedangkan sholat kita kurang baik. Ibu, sholatnya gimana sekarang? Kadang kita sibuk meminta sama Allah yang A, yang B, yang C, tapi kita lupa memenuhi maunya Allah dalam kehidupan kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah perkuat sabarmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perkuat sabarmu. Karena ternyata kunci dari kehidupan ini adalah sabar. Dan sabar itu tiangnya adalah apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya adalah. Maka sekarang yang rumah tangganya lagi diuji, ada? Ada? Yang mana orangnya? Yang diuji sama pasangan, ada? Yang diuji sama mertua, ada. Sama ipar, ada. Sama anak-anak, ada. Sama ekonomi, ada. AA bilang, kalau AA bilang sabar ya, berarti maknanya perbaiki sholatnya ya. Jadi kalau Ahilman bilang sabar ya, maknanya apa? Perbaiki sholatnya. Karena kita nggak mungkin bisa sabar menghadapi masalah kalau kita kurang sabar dalam taat dan meninggalkan maksiat. Coba dicek. Mungkin kurang baik sholat kita, mungkin kurang banyak sedekah kita, mungkin kurang hormat kita sama suami, mungkin suami kurang sayang sama istri, bapak mungkin ngerasa rezekinya sempit, rezekinya sulit. Coba dicek. Mungkin ada kesalahan bapak yang pernah menyakiti hati istri. Karena di balik istri yang tersakiti, disitulah menjadi sebab sulitnya rezeki datang kepada kita. Pulang dari sini, ajak istri. Kamar nawe, bahagiakan, senangkan. Ahilman ya.
Kalau lagi ngerasa kok kayaknya sempit banget ya, oh mungkin ada lalai saya sama keluarga. Maka hari ini Bunda, kenapa ya mau nyempetin waktu buat keluarga? Karena saya percaya yang hebat bukan kita, tapi boleh jadi yang kuat adalah doa keluarga. Maka hidup ini tentang ketersalingan, belajar saling menyayangi, saling membahagiakan. Sabar batasnya ketika wafat memisahkan kita. Ini kan wajahnya mirip semua kan? Selain wajah banyak masalah, ini juga wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, dan mati mah pasti, betul kan? Ini kan ya kelihatan kan? Bisa jadi Bapak Ibu duluan, AA belakangan, atau dibalik AA-nya maknya duluan atau belakangan. AA masih kene muda, masih kene panjang umur cisa. Ayeuna anu ngorang kene maot aya. Bahkan lihat tuh, nenek kakek AA belum pernah dengar maot trek-trekan motor. Anu trek-trekan motor maot orang tua atau anak muda? AA belum pernah dengar ada nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Anu maot itu orang tua atau anak muda? Mata puntennya, hidup mah sementara. Sing sabar. Tuh 2, 3. Sing sabar. Sampai kapan? Sampai kapan? Sabar. Badai pasti berlalu. Hujan pasti berhenti. Maknya raat itu. Hujan pasti raat. Itu orang laut raat. Berhenti lain raat. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, hidup pasti mati. Tenang, sing sabar. Jadi nggak boleh ya pulang dari sini nanya sampai kapan harus pulang. Itu hanya pertanyaan bagi orang yang tidak ada Allah di hati. Selama ada Allah, semua baik-baik saja. Betul? Ibu diuji sama suami yang tegar, jangan cengeng. Hayo, sampai kapan? So, hayo. Ini kan wajah-wajah tegar semua kan? Ibu gak mungkin lihat AA sekuat ini kecuali sebelum ini AA diuji seberat itu. Betul? Sejak kecil anak yatim, tinggal di panti asuhan, harus hidup dalam keadaan yang susah, harus tinggal dari masjid ke masjid, harus jualan ngangkut dari Tanah Abang sana sini dagangan. Gak mungkin akhirnya setegar dan sekuat ini kecuali sebelum ini ada ujian yang seberat itu yang pernah datang. Betul? Ini kan wajah-wajah Bunda udah hatam semua dengan masalah. Udah hatam. Jangan cengeng. Mohon maaf, ada yang cerita begini, nanti kalau suami aku meninggal gimana ya? Gak usah lihat dikubur. Iya kan? Suami ibu mau dikubur deh. Jangan bergantung sama makhluk sakit. Bapak juga sama. Bapak jangan mentang-mentang Ustaz, istri saya nggak tahu. Kata siapa? Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Betul nggak? Hati-hati. Ini wajah mereka semua. Apa? Hidup ini semua dilihat sama Allah. Betul nggak? Disaksikan sama Allah. Belajar sabar. Maka Bunda, Allah tahu kenapa Allah menguji Bunda seberat itu. Jawabannya karena Allah tahu Bunda sekuat itu. Status hari Selasa.
Jadi kalau bunda nanya, "Aa, kenapa ujian saya seberat ini?" Jawab, karena Allah tahu kita sekuat itu. Soal mamual ketukar, soal anak SD gak mungkin dikasih ke anak SMP, betul gak? Soal anak SMP gak mungkin dikasih ke anak SMA. Masing-masing soal udah ada takarannya. Berarti kalau bunda sekarang ngerasa, ini mah sabarnya udah gak bisa, sabarnya udah gak bisa, bunda mah di uluhur diuji, di samping diuji, di handap diuji. Bunda yang bilang gak bisa, Allah bisa tidak? Bisa. Kenapa Allah nitipin ujian ke bunda? Karena Allah tahu bunda siap, bunda kuat. Maka bunda gak boleh bilang, enak kamu mahnya cededis, enak kamu mah ceidak, enak kamu mah coba jadi aku, coba jadi aku. Kan suka gitunya. Orang bilang gitu ke ama enak, coba jadi aku. Korekam. Ada liur dengan masalah AA. Emang AA gak punya masalah? Punya. Cuman bedanya ada orang yang lebih sabar dengan masalah, ada orang yang gurung kusuh dengan masalah. Ayat? Tenang. Pelangi itu tidak mungkin datang sebelum ada badai, betul nggak? Kudu aya badai heula. Wah, rusuh badai naon ieu teh. Mulai. So, buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Tenang. Buaya jawab cici wae. Buaya hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Ternyata buaya itu hidupnya di air yang tenang. Berarti kalau hidup kita tenang-tenang saja, buaya aya naon di dieu. Berarti kalau rumah tangga tenang-tenang saja aya naon? Berarti ujiannya harus aya teh. Masalah harus ada, cobaan harus ada, harus ada. Khawatirnya ada apa di situ? Buaya. Terus ibu nanya, tapi ini mah lain buaya deui, paus sih orang makan. Maka nanti buaya hanya akan datang ke sungai yang tenang. Dan hati-hati, buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Maka yang macam-macam namanya apa? Biasa aja aku biasa. Kadang hidup teh harus ada ujian, betul nggak? Sikapnya sabar. Sabar nggak mungkin kita bisa menghadapi ujian kalau kita nggak sabar dalam taat, nggak sabar dalam meninggalkan maksiat, betul? Mata sing percaya kasahan Allah. Nabi Adam soleh kan? Bager kan? Pernah punya salah? Salahnya sekali diusir dari surga. Ada ibu seberapa kali salahnya? Terus ibu bilang, kenapa aku diujinya? Ngaca aku ibu. Jangan-jangan ibu banyak salah. Nabi Adam bikin salah sekali diuji, diusir dari surga. Salahnya seberapa? Sekali. Anak ibu seberapa kali? Pun ibu gak mau diuji. Ngenteng aku. Ngaca gak mau mungkin bu. Ketika Nabi Adam diusir dari surga, dipisah dari Hawa, Nabi Adam gak doakan ke Allah. Nabi Adam marah gak ke Allah? Nabi Adam keluh ke Allah? Nabi Adam marah-marah gak ke Allah? Nabi Adam kira ke Allah? Ya Allah, Allah mah kenati kami. Padahal aku cuma salah sekali itu. Tapi Nabi Adam ngaku dosa ke Allah. Diabadikan doa dengan Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus tahu? Nabi Yunus tahu? Kenapa? Di mana tinggalnya Nabi Yunus? Nabi Yunus bagaimana? Soleh ke? Taat ke? Satu kali Nabi Yunus, punten kalau bahasa kita sekarang mah kesel karena beliau dakwah tapi kaumnya nggak mau ikut sama beliau. Ini sebenarnya catatan buat para ustaz ini. Anu sok keheul lamun ceramah ya. Keheul jamaahnya dikit, keheul jamaahnya gak nyimak, keheul jamaahnya gak fokus, keheul ya. Nabi Yunus kesel, ya Allah ini kudu kumaha gitu, kudu kumaha. Meureun kitu bahasa kita mah, ya Allah kudu kumaha. Punten. Nabi Yunus kesel, lupa ridho dengan takdir Allah. Ujungnya Nabi Yunus dikasih ujian sama Allah, masuk ke dalam perutnya ikan. So, Bapak pernah kesel sama istri? Asup kali ikan paus gitu. Nabi Yunus kesel, ku Allah diperingati, hambaku Yunus jangan kesel. Tapi tetap ada manusia juga kesel. Ujungnya kok Allah diuji, masuk ke dalam perutnya ikan paus. Pertanyaannya, apakah Nabi Yunus marah sama Allah? Tidak. Nabi Yunus ngaku kesalahannya, diuji. Doa sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim mau dibakar dengan api yang panas. Coba Bapak lihat. Pak, Nabi Ibrahim mau dibakar. Bapak pernah dibakar sama istri belum? Belum kan Bapak? Padahal nanti ujiannya Nabi Ibrahim diuji. Punten, bapaknya pembuat patung berhala. Orang sekitarnya nggak mau ikut dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan juga kumaha ya Allah. Akhirnya etak penduduk negeri membakar siapa? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim punya sabar. Ujungnya api yang panas tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Diabadikan doanya dalam Al-Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sabar. Nabi Musa, Nabi Musa ngelawan Fir'aun. Jawab, suami ibu Fir'aun bukan? Bukan kan? Ulah keheul, ulah kesel. Allah minta sama Nabi Musa, walaupun Fir'aun sekesel itu tetap salama, ngomongnya yang baik, ngomongnya yang lembut. Dan Allah abadikan doanya dalam Al-Quran, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Sabar. Badai pasti berlalu. Ibu saya yang hari ini diuji, saya sabar. Jadi nggak boleh nanya sampai kapan harus bersabar. Tenang tetap tenang. Hati yang bergemuruh ya. Ingat kata-kata Allah, saya sabar. Ada masanya, ada waktunya. Betul? Pulang dari sini harus bahagia. Seri pulang ke dia. Yang ngasih kita sabar siapa? Allah. Maka ada satu doa agar kita makin kuat sabarnya. Boleh kita baca? Pakai kedua telapak tangan. Ini doa dibaca setiap selesai sholat atau dibaca setelah kita ngerasa nggak kuat dengan ujian yang Allah hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa
aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Lebih keras. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan sabar dalam hati kami, dan kuatkanlah langkah kami, dan tolonglah diri kami agar kami tidak menjadi orang yang kafir. Amin. Ini yang menarik. Kenapa di ujung doanya kita minta tolong sama Allah agar tidak jadi orang yang kafir? Karena banyak orang yang ketika diuji lupa sama Allah, bunuh diri, stres, frustasi, ada? Lupa kalau semua itu diizinkan sama siapa? Allah. Maka bunda saya 3 sabar. Yang pertama, sabar dalam apa? Taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. dalam menghadapi masalah. Kenapa Allah menguji kita dengan masalah? 2 sebabnya. 1, karena banyaknya dosa-dosa kita. Atau yang kedua, karena kurangnya amal soleh kita. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Ada satu tema tentang sabar, sebenarnya judulnya adalah dahsyatnya doa wanita yang tersakiti gitu ya. Nanti kita bahas dalam versi yang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Masih mau dengar ceramah lagi? Hari Sabtu Minggu jam 7:30 nonton Trans TV ya. Nonton kajian hati ya. Mudah-mudahan bulan depan kita di syuting di Bandung, mudah-mudahan lagi diusahakan waktunya, semoga Allah kasih kesempatannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita mau doa boleh? Silakan duduk ini perbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Sebelum kita berakhir, mudah-mudahan kebersamaan kita Allah ridhoi, Allah berkati. Silakan duduknya lebih khusyuk, lebih tenang. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan Maha suci Allah,
akbar, subhanallah. Wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita, Allah kabulkan. Tidak ada satu majlis pun yang hadir di dalamnya 40 orang lebih, kecuali setiap doa yang dipanjatkannya Allah ijabah doa-doanya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam catatan takdir-Mu. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami lewati. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu besarnya masalah yang sedang menghampiri kami. Ya Allah, kami lemah, ya Allah. Ya Allah, kami tak punya daya upaya, ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menolong kami, harus kepada siapa lagi, ya Allah? Kami memohon pertolongan atas semua ini. Ya Allah, jika ujian yang menghampiri kami disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika beratnya hidup yang kami jalani disebabkan karena dosa maksiat kami, ya Allah, jangan akhirkan pengajian kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Istighfar. Ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, istighfar. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ampuni mulut kami sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, sering menghina orang lain, fitnah, ghibah. Istighfar.
Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram. Istighfar. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum harta yang haram. Kemaluan kami ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti orang tua kami. Ibu, ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, Engkau tahu setiap permintaan kami. Bunda, sayang, jamaah semua, silakan sekarang berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Yang sedang diuji, bilang sama Allah. Yang sedang punya masalah, bilang sama Allah. Yang sedang lemah, sedang gelisah, bilang. Yang sedang punya hajat, bilang sama Allah. Allah Maha mendengar, ya Allah, dengarkan doa-doa kami. Allah Maha melihat, ya Allah, lihat kami ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya ya Allah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya hutang piutang, bantu kami menyelesaikannya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan mudahkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, cukupkan hidup kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Ya Allah, pulang dari sini, perbaiki hidup kami, perbaiki rumah tangga kami, perbaiki keluarga kami. Berkahi anak cucu keturunan kami. Jadikan semua anak-anak kami soleh. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Ya Allah, kuatkan sabar kami. Sabar dalam taat kepadamu, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah ya Allah. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Ya Allah, masukkan semua yang hadir hari ini ke surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jika seandainya usia kami lebih dekat dengan wafatnya, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami dalam keadaan Islam.
Wafatkan kami dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, pulang dari sini mampukan kami menjaga sholat, bisa bangun tahajud setiap malam, bisa rutin baca Quran, bisa kuat banyak berkah bersedekah. Ya Allah, jika hari ini kami berdoa di masjid ini, izinkan satu saat nanti kami berdoa di Masjidil Haram, bisa berdoa di Masjid Nabawi. Panggil kami untuk haji dan umroh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin, saling mendoakan, saling memaafkan, saling menguatkan. Insya Allah Allah menjaga kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun ibu-ibu sadayana, bapak-bapak, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.